Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi. Pada pertemuan kali ini, saya akan share mengenai cabang dari ilmu etnomedicine. Jadi, etnomedicine ini punya dua cabang utama sebenarnya, walaupun di yang bagian yang lain juga ada bagian-bagian yang kecilnya gitu ya. Nah, ini yang sering digunakan di dalam etnomedicine adalah ada animal medicine, kemudian ada juga herbal medicine. Nah, sesuai dengan asal suku katanya bahwa animal adalah hewan. Ya, pengobatan menggunakan hewan. Saat ini fenomena pengobatan menggunakan hewan, ya pengobatan tradisional menggunakan hewan ini masih banyak digunakan oleh masyarakat. Ya, kenapa banyak gitu? Latar belakang diantaranya adalah biasanya karena ini lebih mudah didapat. Walaupun untuk beberapa hewan yang langka itu sangat sulit ya. Tapi masyarakat yang biasanya sudah merasa dia tidak berhasil dengan pengobatan modern, obat-obatan yang didapat dari rumah sakit, akan berupaya menempuh jalan lain, diantaranya adalah melakukan pengobatan menggunakan hewan. Nah, ini animal medicine ini adalah salah satu cabang etnomedicine yang pengobatannya ada dua jenis. Jadi dari animal atau hewan ini ada dua jenis. Pertama adalah pengobatan hewan, di mana bagian tubuh hewannya ini yang diambil. Ya, misalnya dagingnya, kulitnya, empedunya, penisnya, culanya dari badak gitu ya. Kita sering dengar kan ya, oh ya makan aja nih daging kobra, makan aja nih empedu kobra untuk menyelesaikan suatu masalah kesehatan. Makan aja nih penis kuda gitu ya untuk meningkatkan stamina dan lain sebagainya. Ada fetus atau bayi kijang dan lain sebagainya. Nah, ini adalah diambil dari bagian-bagian hewan tertentu. Yang jenis yang kedua, ini pengobatannya ini memanfaatkan aktivitas dari hewan atau produksi dari hewan. Misalnya dari susunya, ya produksi susunya, madu kan hasil produksi dari lebah ya, aktivitas lebah. Kemudian telur, kemudian aktivitas menyedot darah lintah, kan sekarang ada ya terapi sedot lintah. Nah, itu juga digunakan untuk berbagai terapi pengobatan ya, terapi sedot lintah. Nah, itu sekarang sangat terkenal sekali. Kemudian terapi sengatan lebah. Nah, ini juga sama, masih banyak digunakan. Nah, pengobatan ini tidak menyakiti hewan, justru manusia yang sakit ya, orang yang sakit. Ini banyak nggak sekarang? Banyak. Gitu ya, sangat banyak. Nah, ini saya akan memberikan beberapa contoh pengobatan tradisional menggunakan pendekatan antropologi, di mana dia menggunakan hewan. Di antaranya ada keyakinan bahwa kalau mau menguatkan gigi maka harus merokok menggunakan pipa gading gajah. Nah, ini juga masih ada. Padahal dari segi rasional ada kaitannya enggak? Ya, nggak ada sebenarnya gitu ya. Jadi memang ini masih diyakini sampai sekarang. Kemudian ada juga keyakinan kalau orang asma itu harus makan hati unta. Kalau mau meningkatkan gairah makan daging kambing. Ada juga di beberapa daerah untuk menurunkan demam itu menggunakan butir kotoran kambing ya 3 butir saja lalu dibalurkan di kulitnya. Katanya nanti ini akan menurunkan demam. Ya padahal sebenarnya nggak ada kaitannya ya. Ini hanya semacam apa namanya adat gitu atau tradisi gitu. Kemudian untuk mengurangi gigitan nyamuk makan empedu kambing mungkin karena pahit ya. Tapi sebenarnya kan nggak ada kaitannya. Kemudian kalau anak demam, anak kejang harus pakai minyak babi. Untuk meningkatkan stamina bisa dengan minum susu sapi, susu kambing, daging kuda.
Kalau mau kuat bekerja, katanya makan anak tikus. Nah, kita sendiri tahu bahwa tikus itu kan dia sebenarnya vektor ya, membawa penyakit. Bisa kena leptospirosis juga. Jadi sebenarnya tidak bagus untuk mengkonsumsi hewan tikus ya. Kemudian kalau mau sehat matanya minum darah kancil gitu. Nah, ini juga harus benar-benar perawat itu meneliti kebudayaan yang diyakini oleh pasien atau oleh masyarakat. Nah, ini tuh sebenarnya sudah ada belum risetnya. Jadi ketika ada masyarakat yang mengungkapkan bahwa sus, saya dibilangin tetangga saya katanya kalau mau matanya sehat harus makan darah kancil, bener nggak? Nah, kita jangan langsung terburu-buru menjawab, boleh kita minta waktu dulu, bentar ya Bu, saya harus cari dulu referensinya, gitu, saya baru denger nih, seperti itu, kita cek dulu kebenarannya, gitu. Jadi tolong jadi perawat, berikan informasi yang benar-benar valid, jangan sampai ada tindakan-tindakan yang merugikan dari pasien itu sendiri. Ya, kemudian asma katanya ya, kalau asma beri penis kuda. Kemudian kalau diabetes kasih bajing. Bajing itu apa ya? Yang hewan yang suka loncat-loncat gitu. Nah, ini masih banyak terjadi di masyarakat kita bahwa untuk menyembuhkan penyakit ini menggunakan hewan atau aktivitas dari hewan. Tidak semua salah sebenarnya. Ada beberapa hal yang ternyata sudah diteliti, ini sudah menunjukkan hasil yang baik. Gitu. Artinya kalau memang sudah diteliti, sudah teruji secara empiris, terbukti tidak merugikan, ini bisa direkomendasikan, boleh dilakukan. Tapi kalau dari segi riset ternyata ini merugikan, kemudian penelitiannya juga belum ada, kita sampaikan yang betulnya gitu, bahwa memang penelitiannya belum ada. Jadi kita sarankan agar pasiennya atau masyarakat untuk melakukan tindakan lain yang memang sesuai dan tidak merugikan dari pasien itu sendiri. Gitu. Nah, itu tugas perawat ya. Jadi walaupun perawat banyak menimba keilmuannya di bidang sains, tapi dari segi keilmuan perlu memperdalam juga masalah antropologinya karena memang ini melekat pada pasien ya. Kita nggak bisa memukul rata semua pasien itu berpikiran sama dengan perawat, tidak bisa, sehingga kita harus banyak memahami, menambah wawasan kita bahwa di masyarakat juga banyak kebudayaan yang diyakini dan itu bisa mempengaruhi kesehatannya. Nah, sehingga kalau memang itu tidak terbukti secara empiris, nah kita lakukan pendekatan, kita berikan edukasi dengan penjelasan yang rasional, tapi dengan cara yang baik, tidak ngotot juga gitu, karena kalau keras dengan keras itu tidak akan ketemu ya. Nah, kemudian ini masih tentang animal medicine ya. Dari berbagai hewan, reptil biasanya banyak yang menggunakan ular kobra. Ya, biasanya digunakan untuk yang penyakit kulit atau diabetes. Ayo makan dagingnya, kadang ada yang makan darah ular kobranya gitu untuk menyembuhkan penyakit. Cicak, nah cicak juga biasanya kadang ada masyarakat yang pakai untuk kejang gitu ya. Tokek juga sama ya, kadal itu reptil. Dari unggas ada telur ayam kampung, otak jengger ayam untuk menyerap racun ular, air cucian daging ayam untuk mengobati cacar air katanya, ada empedu ayam untuk mengobati stamina gitu ya. Nah, ini juga perlu kita teliti, benar nggak air cucian daging ayam ini bisa menyembuhkan cacar air gitu. Padahal kan cara rasional aja udah ketebak, ini air cucian pasti tidak steril, ada bakterinya gitu. Apa dampaknya kalau kita oleskan ke kulit yang sedang cacar? Cacar itu kan ada jaringan yang terbuka ya, ketika kita tempelkan justru beresiko meningkatkan kejadian infeksi gitu. Nah, itu kita harus benar-benar analisis sesuai atau tidak gitu ya. Empedu ayam bener gak nih bisa meningkatkan stamina gitu. Ya, kemudian gagak
bakar nanti dibuat seperti kopi untuk mengobati asma, bener nggak gitu? Jangan-jangan malah menimbulkan respon alergi yang lebih parah gitu. Jadi kita harus betul-betul analisis. Kemudian dari hewan insekta, misalnya kepompong ulat pisang untuk sariawan, nah bener nggak? Bisa sembuh dengan kepompong ulat pisang. Kemudian terapi sengat lebah, bener nggak? Bisa menurunkan beberapa masalah kesehatan gitu ya. Kutu gajah untuk mengobati liver, undur-undur untuk penyakit mengobati gula. Dari moluska misalnya bekicot untuk penyakit beri-beri kalau ada luka, liur bekicot untuk mengobati paru-paru kering, cacing tanah untuk mengobati tifoid, mah, perut melilit, keracunan. Nah, ini harus benar-benar dianalisis ya, karena sebenarnya banyak sekali keyakinan seperti ini yang terjadi di masyarakat. Termasuk ini ya, tipes, kadang pakai cacing tanah, bahkan sekarang diproduksi cacing tanah berupa serbuk untuk mengobati tipes. Nah, silahkan kalian searching, ada nggak jurnalnya? Kalau ternyata kandungan cacing tanah ini bisa menyembuhkan tifoid ya, atau tipes. Nah, ini sudah sempat dibahas ya di materi saya sebelumnya terkait pengobatan naturalis ya.